Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 295 ayat 1 dan 2, andai ku punya banyak lidah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Walau
Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Demikian bunyinya. Hukum Taurat Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat Tuhan yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat Tuhan yang ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat Tuhan yang ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat Tuhan yang ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat Tuhan yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami agar dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis di Matius 6 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita baca secara responsoria. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu,
Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang ke-40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menempatkan kita orang-orang percaya di dunia ini. Tuhan menempatkan kita di tempat tinggal domisili saat ini. Bukanlah kebetulan. Tetapi Tuhan mempunyai maksud dan rancangan yang luar biasa atas hidup kita. Ada panggilan dan pengutusan Tuhan di setiap tempat kita masing-masing saat ini. Apa itu? Tuhan menempatkan kita untuk berperan, berkontribusi di lingkungan kerja, di lingkungan hidup sehari-hari, di bangsa dan negara ini, seperti yang dilakukan oleh Abraham, bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Kita berdoa syafaat, mangodihon, membela, melindungi sesama kepada Allah. Dalam nas ini diceritakan, Allah memberitahukan Abraham tentang hukuman yang Sodom dan Gomora akan terima. Allah telah mendengar banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dosa kota itu sangat berat. Penduduk kota Sodom dan Gomora melakukan dosa yang menjijikkan bagi Tuhan, yaitu homoseksual. Perilaku ini diceritakan dalam Kejadian pasal 19. Orang-orang laki-laki Sodom mendesak Lot untuk menyerahkan tamunya, yaitu malaikat Tuhan, supaya mereka pakai. Hukuman atas Sodom dan Gomora tidak bisa ditunda lagi, harus segera jatuh. Kota itu oleh Allah akan dihancurkan. Dalam kerendahan hati, Abraham mencoba melunakkan hati Tuhan. Paupun rimas ni debata, bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Abraham mengajukan tawaran demi tawaran untuk penangguhan hukuman Sodom dan Gomora. Abraham berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Tuhan menjawab, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menawar lagi, sekiranya
45 orang didapati di sana. Sekiranya 40 orang didapati di sana. 30, 20, dan terakhir 10 orang benar. Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan kota itu karena 10 orang benar ada di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang pada akhirnya hukuman Allah tetap jatuh atas Sodom dan Gomora. Di Sodom tidak ada 10 orang benar, hanya ada 4, yaitu Lot, istrinya, dan kedua anaknya perempuan. Tidak memenuhi jumlah tawaran Abraham. Namun yang menarik, Allah terlebih dahulu mengeluarkan Lot dan keluarganya sebelum hujan belerang menghancurkan Sodom dan Gomora. Kegigihan Abraham mengodihon Sodom dan Gomora sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terpanggil untuk bersyafaat, mengodihon sesama kita. Jangan sampai hukuman Allah jatuh atas dirinya karena kejahatan, dosa dan pelanggarannya. Bagaimana caranya? Mau tidak mau, kita harus menunjukkan hidup yang benar dan hidup yang berbuah kebaikan. Panggilan itu sungguh agung dan mulia, seturut dengan hati Tuhan. Sebab Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya supaya ia hidup. Dalam menunaikan panggilan itu, kita menghadapi banyak kendala. Pertama, kita cenderung apatis, statis dan netral terhadap sesama, dan terfokus pada kepentingan diri sendiri. Abraham punya kepentingan pribadi, yaitu anak, keturunan. Abraham sudah tua dan Sarai istrinya mandul. Menurut logika, tipis kemungkinan memiliki keturunan. Namun di sisi lain Tuhan berjanji pada Abraham, ia akan punya anak. Keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Sampai dialog dalam nas ini terjadi, janji itu belum digenapi. Sudah 24 tahun belum terrealisasi. Meskipun kerinduan Abraham belum terpenuhi, ia mengondihon Sodom dan Gomora. Demikian pula hendaknya dengan kita. Bersyafaat untuk orang lain bukan karena keinginan kita telah terpenuhi. Bukan karena kerinduan kita telah digenapi. Kita bersyafaat karena meniru kasih Tuhan yang mengasihi semua umat manusia. Kendala yang kedua, kita cenderung apatis dan menyerahkan perkara hidup menjadi tanggung jawab masing-masing atau tanggung jawab pribadi. Saudaraku, Lot adalah anak Haran, saudara Abraham yang tinggal di Sodom bersama istrinya dan 2 anaknya perempuan. Kita mundur sejenak. Abrahamlah yang membawa Lot bersamanya. Tetapi karena domba mereka banyak, terjadilah persaingan di antara gembala Abraham dan Lot. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Lot disuruh memilih tempat tinggalnya. Dan Lot memilih Sodom, kota yang subur tanahnya waktu itu. Abraham tidak keberatan Lot, anaknya itu, memilih pertama tempat tinggalnya. Sebenarnya cukup alasan bagi Abraham berkata, "Sudahlah, Lot kan sudah dewasa. Ia sudah berkeluarga. Lot bukan tanggung jawab saya lagi. Lagi pula saya sudah tua." Tetapi sekalipun Lot sudah dewasa, sekalipun Lot sudah berkeluarga, sekalipun Abraham tidak mengenal semua penduduk Sodom, sekalipun Abraham belum tentu tahu apakah ada 50, 45, 40, 20, atau 10 orang benar di Sodom. Tetapi Abraham bersyafaat untuk Sodom dan Gomora.
Apa yang dilakukan oleh Abraham seharusnya mengikis keakuan dan eksklusivisme religius kita saat ini. Mengikis keapatisan dan ketertutupan kita pada dunia di sekitar kita. Saudaraku, benar kita punya tanggung jawab masing-masing. Benar kita punya masalah masing-masing. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebab bagi Allah, semua manusia adalah berharga. Berharga dan penting untuk menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Bukti kasih kita kepada sesama adalah mangondihon, bersyafaat untuk mereka. Kendala yang ketiga, kadang kita tidak menghayati bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu sukacita anak-anak Allah adalah mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan. Dalam Kejadian 18 ayat 17 dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Sepertinya Allah juga perlu mendengarkan pertimbangan Abraham. Mengapa? Dalam ayat 19 dikatakan, sebab aku telah memilih dia. Allah mengenal Abraham. Karena Abraham dekat dengan Allah. Seperti ranting yang menyatu pada pohon anggur. Hirana maraleale si Abraham dohot di batang. Karena itu milikilah hubungan yang sangat erat, bahkan sangat dekat dengan Allah. Bagian terakhir dari nas ini adalah Allah memberitahukan hukuman atas Sodom dan Gomora pada Abraham. Dalam ayat ke-19 dikatakan, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudaraku, kita harus mengajarkan bahwa Allah itu kasih. Tetapi kita juga harus mengingatkan bahwa Allah adalah cemburu dan Allah tidak tolerir dengan dosa. Kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam Kristus Yesus. Di hadapan-Mu ya Bapa kami merendah dan meletakkan seluruh jati diri kami di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan bentuk menjadi pribadi yang berdoa dan bersyafaat, berkontribusi dan berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kami. Seperti yang telah hamba-Mu lakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh Abraham. Bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Bapa di sorga, jangan izinkan kami hanya mengurus kepentingan diri kami sendiri. Sebab Engkau telah memanggil kami untuk menjadi penjaga dan gembala bagi orang-orang di sekitar kami. Rancangan Tuhan adalah jangan seorang pun binasa karena pelanggarannya. Tetapi semuanya akan bertobat supaya ia hidup. Ini kami ya Bapa. Utus dan perlengkapi kami menjadi pembawa kabar selamat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan berikan mereka umur panjang. Dan Tuhan baharui senantiasa berkat-Mu atas mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah, dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan bekerjalah
melalui obat, makanan, minuman, perawatan, dan istirahat mereka. Daripadamu-lah ya Bapa, kami akan menerima kesembuhan dan kesehatan yang baik. Seluruh pekerjaan, tugas, dan aktivitas kami di sepanjang minggu ini, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bapa yang baik, ampuni kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Jangan mengingat-ingat dosa kami di masa muda ya Allah. Tetapi ingatlah kami dalam kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan dan kru ibadah hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.